Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimah. Saya peserta mata kuliah Sosiolinguistik Lanjut pada program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Eh, Pada hari ini saya akan merefleksikan tentang perkuliahan dengan topik pergeseran dan pemertahanan bahasa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD dan Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq MPD. Nah, pergeseran bahasa adalah fenomena di mana sebuah kelompok atau komunitas mulai meninggalkan penggunaan bahasa ibu atau bahasa pertama mereka dan beralih ke penggunaan bahasa yang lain yang lebih dominan atau yang lebih berpengaruh dalam lingkungan mereka. Kemudian, selain kita mengenal pergeseran bahasa, kita juga mengenal pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga, melestarikan, atau bahkan mempromosikan penggunaan bahasa tertentu, terutama dalam konteks di mana bahasa tersebut terancam punah atau digantikan oleh bahasa yang dominan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa atau ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa. Yang pertama itu adalah pendidikan. Nah, sistem pendidikan yang menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa ibu ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa. Anak-anak mungkin mulai berbicara dan menggunakan bahasa pengantar sekolah sebagai bahasa utama mereka yang kemudian menggantikan penggunaan bahasa ibu di rumah atau dalam interaksi sehari-hari. Kemudian selain pendidikan, pergeseran bahasa juga dapat disebabkan oleh tekanan asimilasi. Nah, maksudnya tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas yang berbicara bahasa yang berbeda dapat menyebabkan pergeseran bahasa. Ini terutama terjadi ketika kelompok minoritas merasa bahwa menggunakan bahasa mayoritas akan memberi mereka akses yang lebih luas atau akses yang lebih besar terhadap peluang ekonomi, kemudian peluang pendidikan, atau bahkan peluang untuk kekuasaan. Kemudian selain tekanan asimilasi, faktor yang ketiga itu adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang tinggi dapat menyebabkan interaksi antar budaya yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pergeseran bahasa. Orang-orang yang pindah ke lingkungan baru seringkali beradaptasi dengan bahasa yang dominan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian selain mobilitas penduduk, maka faktor penyebab yang lain adalah media massa. Tentu saat ini media massa ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Misalnya televisi, radio, internet dalam membentuk preferensi bahasa dan gaya hidup. Jika media massa menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa ibu suatu kelompok, hal ini tentu saja mempercepat pergeseran bahasa. Kemudian selain media massa itu ada status sosial. Bahasa yang digunakan oleh kelompok yang memiliki status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi cenderung menjadi lebih dominan. Hal ini dapat mendorong anggota kelompok lain untuk mengadopsi bahasa tersebut sebagai cara untuk meningkatkan status mereka. Nah, pergeseran bahasa dapat memiliki konsekuensi sosial, kemudian budaya, dan linguistik yang signifikan. Misalnya, dapat menyebabkan penurunan penggunaan dan pemeliharaan bahasa ibu, kemudian juga bisa menghilangkan warisan budaya,
serta terjadinya kesenjangan komunikasi antar generasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa dan berupaya untuk memelihara dan mendukung keberlanjutan bahasa minoritas. Selanjutnya, dampak pergeseran bahasa ini ada beberapa. Yang pertama, kehilangan identitas budaya. Bahasa seringkali merupakan bagian integral dan dari identitas budaya atau suatu komunitas. Pergeseran bahasa dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya karena bahasa tersebut tidak lagi digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika bahasa itu hilang, maka kemungkinan budayanya juga akan hilang. Selanjutnya, dampak pergeseran yang lain adalah pengurangan keanekaragaman bahasa. Nah, pergeseran bahasa dapat menyebabkan pengurangan keanekaragaman bahasa di suatu wilayah atau komunitas. Bahasa-bahasa minoritas atau tradisional yang kurang digunakan cenderung menjadi terancam punah ketika anggota komunitas beralih ke yang lebih dominan. Nah, kalau semua anggota komunitas beralih kepada yang dominan, secara otomatis keanekaragaman penggunaan bahasa pertama atau bahasa ibu ini bisa terancam punah. Selanjutnya, dampak pergeseran bahasa yang lain adalah gangguan komunikasi antar generasi. Maksudnya, ketika anak-anak lebih cenderung menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa orang tua mereka, ini dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi antar generasi. Orang tua mungkin agak kesulitan memahami komunikasi dari anaknya, atau sebaliknya anak-anak mungkin kesulitan untuk memahami pesan komunikasi dari orang tuanya. Selanjutnya, dampak pergeseran yang lain adalah terjadinya kesenjangan pendidikan. Pergeseran bahasa dapat menyebabkan kesenjangan dalam pendidikan karena anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan dalam bahasa yang berbeda dari bahasa ibu mereka. Hal ini dapat mempengaruhi prestasi akademis mereka dan kesempatan untuk sukses di sekolah. Kemudian, kesenjangan sosial dan ekonomi juga menjadi dampak yang bisa disebabkan oleh pergeseran bahasa. Penggunaan bahasa yang berbeda ini memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Orang-orang yang menggunakan bahasa yang dominan mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Selain itu, dampak yang lain adalah kehilangan warisan budaya. Maksudnya, kehilangan warisan budaya karena bahasa adalah cara utama untuk menyampaikan tradisi, kemudian nilai-nilai, ataupun pengetahuan turun-temurun. Kehilangan bahasa juga berarti kehilangan kekayaan budaya yang berharga. Yang terakhir, ketidakseimbangan dalam pengetahuan. Ketika pergeseran bahasa terjadi juga ketidakseimbangan dalam pengetahuan antara bahasa asli dan bahasa yang baru. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan pengetahuan tradisional dan lokal yang penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kehidupan komunitas. Jadi pergeseran bahasa ini merupakan fenomena yang sangat kompleks atau fenomena yang rumit yang dapat memiliki dampak jangka panjang
dan dampak itu signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi dari pergeseran bahasa dan penting juga bagi kita untuk mengambil langkah-langkah pemeliharaan dan mendukung keberlanjutan bahasa-bahasa minoritas dan ataupun bahasa-bahasa tradisional. Selanjutnya, pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan penggunaan bahasa tertentu, terutama dalam konteks di mana bahasa tersebut terancam punah atau digantikan oleh bahasa yang dominan. Jadi, pemertahanan bahasa menjadi sangat penting karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan alat ekspresi dan identitas budaya, kemudian alat untuk warisan budaya, dan juga pengetahuan tradisional sebuah komunitas. Nah, ada beberapa strategi yang harus kita lakukan untuk pemertahanan bahasa. Yang pertama adalah pendidikan bahasa. Yang kita lakukan adalah memperkuat pengajaran bahasa di sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Ini merupakan kunci utama pemertahanan bahasa. Dengan memasukkan bahasa dalam kurikulum pendidikan, kemudian siswa dapat mempelajari, menguasai, dan mempertahankan penggunaannya. Selain pendidikan bahasa, maka strategi yang dapat kita lakukan adalah program kebudayaan. Ketika kita mengintegrasikan bahasa dalam program kebudayaan seperti festival acara budaya misalnya, atau kegiatan tradisional, ini dapat membantu mempromosikan penggunaan bahasa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat ikatan antara bahasa dan identitas budaya. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah membuat dan menyediakan sumber daya pendukung seperti buku teks, media digital, dan aplikasi bahasa. Ini dapat membantu memfasilitasi pembelajaran dan penggunaan bahasa. Teknologi modern juga dapat digunakan untuk menyebarkan dan mempromosikan bahasa secara lebih luas. Jadi strategi yang keempat yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya dan teknologi dengan bijak. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima adalah melakukan dokumentasi dan penelitian. Melakukan dokumentasi dan penelitian tentang bahasa ini termasuk merekam narasi, tradisi lisan, dan budaya lisan lainnya adalah cara untuk memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa. Ini juga penting untuk melestarikan pengetahuan dan tradisi lisan, sehingga pemertahanan bahasa itu tetap dapat kita terus kembangkan dan lakukan. Selanjutnya, tentu saja adalah kesadaran dan penghargaan. Meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap kepentingan dan nilai budaya dari bahasa tertentu dapat mendorong untuk memilih, menggunakan dan mempertahankan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang dapat kita lakukan adalah kolaborasi dan memberikan dukungan. Artinya, kerjasama antara pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat upaya pemertahanan bahasa, serta dukungan dalam bentuk kebijakan seperti dana, sumber daya dapat meningkatkan efektivitas program-program pemertahanan bahasa. Nah, pemertahanan bahasa merupakan tanggung jawab bersama dan ini memerlukan upaya kolaboratif, upaya gotong royong dari semua pihak, dari berbagai pihak,
Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, diharapkan bahasa-bahasa yang terancam punah dapat dipertahankan dan terus berkembang untuk generasi mendatang. Nah, itulah tadi terkait dengan pergeseran dan pemertahanan bahasa. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.